saat-saat tahun di bawah 1949, kebetulan kakek saya adalah salah orang tentara gerilya dari pasukan Hasan Basri. Beliau bernama Mawardi Ali. Di saat almarhum masih hidup, beliau banyak bercerita kepada saya bagaimana pahit dan getirnya perjuangan, bagaimana tidak mudahnya perjuangan kita saat itu. Tidak hanya tantangan dari luar, tetapi juga dari dalam. Pengkhianat-pengkhianat bangsa kita juga sangat banyak saat itu. Bagaimana 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda, itu sangat menempel pada jiwa-jiwa kolonial yang masuk kepada darah-darah pribumi saat itu. Suatu hari kakek saya kangen dengan keluarganya. Dari pegunungan daerah Niih, tempat markas perjuangan mereka, dalam hal ini divisi Arri, Staf Pertahanan Kalimantan, turun ke daerah Tabihi di kampung saya. Tengah jalan dicegat Belanda, beliau ditembak di kaki. Sampai-sampai pas beliau ditangkap, ada seorang polisi Belanda yang menyampaikan kepada beliau saat beliau ditangkap, dan disaksikan oleh keluarga kami yang juga ikut mendampingi di saat beliau ditangkap. Kata pengkhianat bangsa, seorang polisi Belanda itu berkata, tidak bakalan Indonesia itu atau Kalimantan itu merdeka kecuali tumbuh tanduk di kepalaku. Bayangkan, menghinanya luar biasa. Padahal bangsa sendiri yang menghina. Tidak bakalan kalian itu merdeka, bangsa kalian itu merdeka, Kalimantan ini merdeka kecuali tumbuh tanduk di kepalaku. Itu yang disampaikan almarhum kakek saya kepada saya. Tapi kita punya keyakinan, kita punya persatuan dan kekuatan masyarakat, rakyat kita semua untuk melakukan perlawanan. Akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa merdeka. Kita bisa membuktikan sampai saat ini. Nah, banyak cerita yang luar biasa karena kebetulan kampung saya itu ada di Desa Tabihi Karangjawa di Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan. Di tempat kami, sejak dari kami kecil di ayun selalu diceritakan. Dalam ayunan pun kami diceritakan oleh orang-orang tua kami bagaimana sakit, getir, air mata dan segala macam di saat kita berjuang. Banyak masyarakat kita yang korban. Banyak keluarga yang kehilangan keluarganya karena perjuangan kita itu. Melakukan perlawanan berpindah-pindah dari Brabai, Haruyan itu, masuk kandangan, naik lagi ke daerah pedalaman sampai desa Niih itu, sampai markas kita tidak bisa dideteksi oleh Belanda karena kita menyatakan kita markas ada di mana-mana saat itu. Bagaimana di daerah Pehuluan itu disamarkan namanya menjadi Ambarawa, menjadi Parahyangan. Itu adalah bukti-bukti sejarah kita menyamarkan tempat-tempat kita supaya jangan terlacak oleh kolonial Belanda. Hari ini kita tepat 72 tahun, di mana sampai hari ini pun kita semua sebagai generasi terus melanjutkan cita-cita daripada tujuan daripada proklamasi 17 Mei 1949. Harus kita maknai dengan dalam dan harus kita utuh mengartinya sebagai generasi, di mana proklamasi 17 Mei 1999 itu tidak kita temukan, kita tidak dapatkan dari hadiah maupun tawa, tetapi dari perjuangan, dari tetesan darah dan air mata para pejuang kita. Bagaimana seorang Hasan Basri, seorang santri, seorang pondok masuk menggunakan perahu nelayan ke Kalimantan melewati tanah bumbu. Akhirnya sampai ke daerah Brabai dan Kandangan membentuk suatu perlawanan terhadap kekuatan kolonial Belanda. Waktu itu memboncengi sekutu, dalam hal ini adalah Nika. Nah, kita harus benar-benar memahami bahwa perjuangan para pejuang kita itu bukan hanya sekedar melakukan perlawanan fisik, juga perlawanan politik.
bagaimana kita harus memaknai seorang Hasan Basri menyatu padukan kekuatan-kekuatan organisasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya saat itu. Coba kita bayangkan bersama-sama, seorang Hasan Basri dengan sendiri, dengan menggunakan perahu Bintang Kejora dari Surabaya masuk ke wilayah sekarang itu namanya Tanah Bumbu, sampai ke daerah Kalimantan Selatan lainnya, Kandangan, Brabai. Bayangkan tahun 48, tantangan perjalanannya luar biasa. Hutan rimba yang kita lewati. Mungkin saat ini kita melihatnya lebih mudah. Akses jalan ada, transportasi ada, komunikasi ada. Sementara di tahun waktu Hasan Basri masuk ke kita, ke Kalimantan Selatan, semua ruang itu sudah dipenuhi oleh blokade Belanda, oleh para pengkhianat bangsa yang ada di mana-mana. Tidak mudah saat itu. Belum lagi Hasan Basri mengkoordinir, mengorganisasikan semua perjuangan-perjuangan kita dalam sebuah kesatuan. Kenapa saat itu beliau diutus oleh negara kita, Republik Indonesia, masuk Kalimantan Selatan? Karena Kalimantan itu di saat tahun itu tidak termasuk dalam wilayah Indonesia akibat dari perjanjian Linggarjati dengan Belanda. Jadi di saat-saat setelah tahun 45 sampai dengan masuknya Hasan Basri ke Kalimantan, tentang proklamasi 17 Agustus 1945 itu hanya sayup-sayup terdengar oleh rakyat kita di Kalimantan. Seolah-olah kita masih selalu dijajah oleh tentara Belanda, oleh kolonial Belanda saat itu. Makanya Hasan Basri kembali ke tanah kelahirannya di Kalimantan Selatan, dalam hal ini Kandangan, untuk melakukan perlawanan secara fisik dan politik kepada tentara kolonial Belanda yang masih bercokol di Kalimantan Selatan pada saat itu. Nah, sejarah mencatat semua itu, bahwa seorang Hasan Basri dengan segala keyakinan mampu berjuang melawan semua rintangan, membentuk organisasi-organisasi kekuatan rakyat untuk melawan kolonial Belanda. Akhirnya pada tanggal 17 Mei 1949 di Tugu Niih. Niih itu adalah daerah pedesaan, kalau sekarang itu ada di Kecamatan Loksado di Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di sana beliau memproklamasikan kemerdekaan kita tanggal 17 Mei 1949. Di saat sekarang ini, nilai-nilai kepahlawanan kita, mewarisi kepahlawanan, keluhuran daripada perjuangan kita itu agak menurun. Seharusnya Kalimantan Selatan atau Kalimantan mempunyai kurikulum khusus, mempunyai kurikulum lokal, muatan lokal kita terhadap sejarah daripada proklamasi 17 Mei 1949, sehingga nilai-nilai ketauladanan, kepatriotismean daripada perjuangan kita di Kalimantan itu akan terus bisa diwarisi oleh generasi kita. Mereka akan mengerti secara benar tentang sejarah. Kita semua sebagai generasi muda sangat berharap bahwa pemerintah terus melakukan pelestarian terhadap nilai juang daripada proklamasi 1949 ini, dan tentunya mewarisi daripada nilai-nilai luhur pejuang itu tadi tidak hanya dalam cerita, tetapi dalam fakta-fakta yang jelas. Ada kurikulum lokal tadi, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung daripada peringatan-peringatan di tiap tanggal 17 Mei 1949. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai anak bangsa, sebagai daripada keluarga yang pernah terlibat dalam masa-masa perjuangan waktu itu. Kita berharap
nantinya kita semua bisa mewarisi dan terus mengembangkan semangat juang daripada nilai-nilai tulus proklamasi 17 Mei 1949 tersebut.